Kamu bilang apa tadi? Tanya Araf dengan wajah kesal bercampur marah. Bagaimana tidak kesal saat Nai dengan terang-terangan minta beli paket padanya untuk teleponan dengan lelaki lain. Padahal Araf adalah suaminya. Aku emang ngomong apa? Nai mencoba ngeles saat menyadari rem mulutnya blong. Kamu tadi bilang minta beliin paket buat nelpon pacar. Kamu masih berhubungan dengan laki-laki lain? Tanya Araf dengan tatapan tajam. Nai kelagapan. Enggak kok, Nai udah nggak punya pacar. Kan kemarin malam udah putus. Jawab Nai setengah berbohong. Memang dia sudah putus, tapi juga berniat ngajak balikan. Terus tadi bilang begitu apa maksudnya? Mata Araf menatap Nai penuh intimidasi. Ayang itu sahabat aku. Namanya Yayang, tapi panggilannya Ayang. Nah, aku itu lagi nanyain tugas sama dia, tapi paketannya malah habis. Jelas Nai kali ini dengan full kebohongan. Sudah pintar dia berbohong sekarang. Mana HP kamu? Pinta Araf. Mau apa? Tanya Nai menutup dadanya. Araf terheran-heran. Yang dia minta ponsel, kok Nai malah menutup dadanya? Emangnya ponsel Nai disimpan di dalam tangku? Saya minta ponsel kamu, Nai, bukan yang lain. Nai tersadar, lalu dengan cepat melepas tangannya dari area itu. Ya ampun, Nai, apa sih yang lo pikirin? Dia sangat malu dengan keogebannya. Nai berdahan dan memperbaiki sikapnya. Nggak bisa, Pak. Bapak nggak boleh pinjam HP aku. Lagian, Bapak kan udah punya HP sendiri. Ngapain minjem-minjem punya aku segala? Celamitan. Apa? Lagi-lagi Araf dibuat kesal. Kemarin dikatai kodok saraf, sekarang dikatai celamitan. Saking kesalnya, tanpa menunggu persetujuan dari wanita itu, Araf langsung pergi ke kamar Naysila dan mencari ponsel Nai. Setelah ketemu, Araf langsung membawanya. Bapak mau bawa kemana HP aku? Teriak Nai sambil mengejar Araf. Nai berusaha menghalangi Araf, tapi pergerakannya kalah cepat. Entah makan apa, Araf ini jalan kok kayak lagi lari. Nai sampai sulit mengimbanginya. Araf terus melangkah sampai ia tiba di area belakang rumah. Ternyata ada kolam renang di sana dan plung. Dengan santunya lelaki itu melempar ponsel Nai ke kolam renang. Tidak! Nai masih cemberut meski Araf sudah membelikannya ponsel baru. Untuk apa ada ponsel baru kalau Nai sendiri tidak hafal nomor yoga? Sekarang dunianya benar-benar sepi dan membosankan. Kenapa? Keberatan. Ya iyalah, jawab Nai ketus. Lupakan pacar kamu itu. Kamu sekarang sudah bersuami. Jangan jadi wanita murahan yang suka obral sana-sini. Ucap Araf mengingatkan. Tapi begitu nyelekit di hati Nai. Nai tersinggung dengan kata-kata terakhir yang diucapkan Araf. Matanya memerah dan mulai berkaca-kaca. Teka-tekanya Araf bilang dia murahan. Udah tahu aku murahan, kenapa dinikahin? Nai berdiri dari tempat duduknya. Hendak menangis ke kamarnya. Gengsi kalau nangis di depan Araf. Tapi Araf malah menahan lengannya. Kita belum selesai bicara. Nai menghempas genggaman tangan Araf. Tapi pria itu terlalu kuat menggenggam tangannya. Nai jadi lelah. Apa-apa selalu kalah. Duduk, perintah Araf. Enggak, jawab Nai membantah sambil membuang muka. Dia malas melihat wajah lelaki itu. Wajah yang selalu dielulukan siswi di sekolah Nai karena ketampanannya. Tolong jangan bersikap kekanakan. Ucap Araf dengan nada selembut mungkin, membujuk. Terus aku harus bersikap gimana? Tanya Nai malah membalas dengan nada tinggi. Sekarang dia menatap Araf penuh kemarahan. Bapak mau aku bersikap gimana? Enggak puas emangnya udah ngancurin hidup saya. Tangis Nai akhirnya pecah. Araf hanya diam saja. Bapak tahu enggak, gara-gara Bapak aku jadi putus sama cinta pertama aku. Coba kalau Bapak ada di posisi aku. Apa Bapak enggak kesel? Rasanya tuh sakit banget tahu enggak? Apalagi dia itu baik banget sama aku. Perhatian, pengertian. Susah cari yang kayak dia. Hiks. Nai mengeluarkan semua isi hatinya. Kalau dia baik, dia nggak bakal minta kamu buat kirim foto seperti itu, Nai. Skakmat. Tapi Nai masih ngeyel. Nggak apa-apa dong, itu kan bukti cinta aku sama dia. Jawabnya tak mau kalah.
Cinta, cinta, semua itu cuma bullshit. Kamu dibodohin sama dia. Laki-laki kalau cinta langsung ngajak ke penghulu, bukan manfaatin kebodohan kamu. Araf jadi ikut-ikutan emosi. Saking gregetnya sama Nay yang mudah sekali dibohongi. Berarti bapak cinta sama aku, makanya langsung ajak aku ke penghulu. Iya, jawab Araf spontan. Baik Nay maupun Araf sama-sama melotot ketika menyadari ucapan mereka. Enggak, maksud saya mana mungkin saya cinta sama cewek bodoh seperti kamu. Araf berusaha meralat kata-katanya. Terus aja bilang aku bodoh. Nay justru semakin kesal. Ya emang kamu bodoh. Dan karena aku bodoh makanya bapak nikahin aku biar bisa dibodohin gitu. Tanya Nay yang masih menggebu-gebu. Anggap saja begitu, jawab Araf enteng. Nay makin kesal. Dia mengambil ponsel yang dibelikan Araf tadi di meja lalu pergi ke kamarnya dengan tergesa-gesa. Araf menghela nafas kasar. Sebetulnya dia tak masalah jika Nay memiliki pacar. Yang dia takutkan itu justru kecerobohan Nay yang bisa saja menghancurkan rencana Araf yang sudah dia susun dengan matang. Besoknya, Nay dan Araf sarapan bubur ayam di meja makan. Bubur itu Araf yang beli di gang depan. Nanti kita berangkat bareng, tapi nanti saya turunkan di dekat halte ya, ucap Araf memecah keheningan. Jawab Nay singkat. Dia sama sekali tak bersemangat. Tadi malam dia mencoba mengingat-ingat nomor yoga, tapi semakin diingat justru semakin lupa. Nay sempat merasa memiliki harapan saat dia ingat kalau dia masih punya akun Facebook yang dulu sering digunakan untuk berkomunikasi dengan yoga. Tapi Nay yang pelupa itu lagi-lagi lupa password. Dia sudah berusaha menghubungi yoga melalui akun baru, tapi akun yoga sedang tidak aktif. Jadilah sekarang dia hanya bisa menunggu, dengan kebosanan tentunya. Kamu masih marah soal kemarin? Pakai tanya, jawab Nay namun hanya dalam hati. Kamu sudah belajar tadi malam? Tanya Araf lagi. Kenapa dia jadi bawel banget sih? Apa-apa pakai ditanya. Mau alih profesi jadi wartawan apa gimana? Batin Nay. Udah, jawab Nay asal. Padahal boro-boro belajar. Yang ada semalam dia nangis sampai ketiduran. Oh syukurlah, saya pikir kamu lupa kalau nanti ada ujian biologi. Mata Nay langsung melotot. Mampus. Setelah sarapan mereka bersiap berangkat ke sekolah. Tapi Nay masih tertekun di tempatnya. Padahal Araf sudah memakai jaket dan helmnya. Ayo naik, kenapa malah diam? Tanya Araf. Aku duduk di sini. Tunjuk Nay ke jok belakang. Ya iya, memangnya mau di mana lagi? Masa di ban? Ih, bukan gitu, Pak. Motornya ketinggian. Aku susah naiknya. Apalagi pakai rok gini. Jawab Nay dengan wajah cemberut. Bukan motornya yang ketinggian, tapi kamu yang kependekan. Ucap Araf yang kembali menyetandarkan motornya. Nay makin gedek gara-gara diejek. Ya udah, aku gojek. Nay kaget saat Araf tiba-tiba saja menggendongnya dan menundukkannya di jok belakang. Jantungnya seakan mau melompat karena posisi mereka yang begitu dekat. Bahkan Nay bisa menghirup aroma tubuh Araf yang bikin mabuk kebayang. Lain kali kalau makan yang banyak, badan kamu ini bakal lebih ringan dari kertas HVS. Ucap Araf sambil memakaikan helm di kepala Nay. Nay masih diam. Jiwanya masih belum balikan dari kayangan. Masih syok dengan semua keromantisan ini. Sampai Araf menggeber motornya. Barulah dia sadar dan buru-buru memeluk Araf karena takut jatuh. Untungnya Araf tak protes. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Araf melihat jam di tangannya. Murid-murid tampak resah, karena soal ulangan kali ini susah-susah. Ternyata Nay juga merasakan betapa sulitnya soal-soal ini. Dia punya dendam apa sih sama murid-murid? Bikin soal kayak bikin patung. Kepala Nay benar-benar puyeng, terutama saat mengerjakan soal tentang perkawinan silang dan genetik. Nay menyerah dan mengisi asal soal-soal itu. Nay yakin nilainya kali ini bakal jeblok. Waktu ujian pun habis. Semua murid diminta mengumpulkan kertas jawaban ke meja guru secara bergantian. Araf tersenyum saat melihat jawaban Nay yang asal-asalan. Sejak dulu, Nay memang sepertinya lemah di mata pelajaran biologi. Nay jarang mendapatkan nilai tinggi.
Sepertinya Araf harus mengajari Nay secara langsung. Kalau perlu praktek sekalian. Deret-deret, ponsel Araf berbunyi. Ada panggilan masuk. Araf mengabaikan saat melihat nama kontak yang menghubunginya. Ting! Seolah tak menyerah, orang itu kini mengirimi pesan. Mama jatuh di kamar mandi. Sekarang di rumah sakit. Mama nanyain terus kapan abang pulang ke Semarang. Araf memejamkan matanya sambil menghembuskan nafas berat. Lalu setelah itu dia membalas pesan sang adik. Sabtu. Sabtu. Sepulang sekolah, Araf tiba-tiba menghentikan Nay yang hendak naik ke lantai 2. Nay, ada yang ingin saya bicarakan, ucap Araf dengan wajah serius. Soal apa? Tanya Nay. Saya mau ke Semarang, mungkin baru pulang Senin malam. Oh, emang ke Semarang mau ngapain? Tanya Nay yang memang tidak tahu jika di Semarang itu adalah tempat asal-usul Araf. Di sanalah keluarga besar Araf tinggal. Sedangkan di Bandung ini keluarga Araf hanya paman dan bibinya yang kemarin mengantar Araf untuk lamaran. Juga menjadi saksi di pernikahan. Dengan kata lain, Nay bahkan belum dikenalkan dengan keluarga inti dari pria itu. Ada urusan penting, jawab Araf memilih menyembunyikan yang sebenarnya. Oh ya udah, tapi aku pulang ke rumah ibu ya. Soalnya takut kalau di sini sendirian. Pinta Nay. Araf mengangguk. Lalu lelaki itu mengeluarkan dompetnya dan memberikan lembaran merah yang kalau dijumlahkan mungkin bisa sampai 2 juta kepada Nay. Ini apa? Tanya Nay agak kaget karena tiba-tiba dikasih duit. Buat jajan. Kalau nggak cukup sampai Senin, nanti WA aja. Jawab Araf. Ini mah kebanyakan. Nay hanya mengambil 2 lembar dan mengembalikan sisanya. Segini saja cukup. Namun Araf malah menyodorkan lagi. Bawa aja, takutnya ada hal urgent. Ya udah kalau maksa. Nay mengambil uang itu dan memasukkannya ke saku. Nay bukan tipe orang yang nggak enakan. Apalagi dia dikasih. Bukan minta atau maksa malah ke orang. Dalam kamus hidupnya dia memegang prinsip. Rezeki gak boleh ditolak. Rumah orang tua Nay. Jadi ini mau langsung berangkat? Tanya Bu Husna pada menantunya. Iya Bu. Ya udah hati-hati di jalan. Titip salam buat keluarga di sana. Araf mengangguk. Lalu melirik Nay yang malah asyik main ponsel padahal suaminya mau pergi. Bocil ini memang nyebelin parah. Tapi cuma bocil ini juga yang bisa nolongin Araf. Araf juga nitip Nay ya Bu. Marahin Nay kalau kebanyakan main handphone. Kemarin nilai ulangan biologinya jelek soalnya. Pesan Araf. Bu Husna langsung melirik ke arah putrinya. Dan geleng-geleng kepala melihat sikap Nay yang terbilang gak ada akhlak. Bu Husna pun mengambil ponsel Nay tanpa permisi. Membuat Nay gelagapan. Ih, ibu kok diambil? Protesnya. Padahal dia lagi asyik baca novel online. Suami kamu mau pergi, kamu malah sibuk lihat HP terus. Diantar suaminya sampai depan. Ucap Bu Husna dengan nada tegas. Nay cemberut lalu dengan langkah berat mengantar Araf sampai depan rumah. Titi DJ ya? Ucap Nay singkat. Araf menaikkan alisnya. Hati-hati di jalan. Jawab Nay memperjelas maksudnya. Araf mengangguk. Mau dibawain oleh-oleh apa, Bu? Tanya Araf pada ibu mertuanya yang juga ikut mengantarkan ke depan. Mendengar kata oleh-oleh, mata Nay langsung membelalak. Aku mau dibeliin bakpia sama lumpia Semarang yang enak itu. Request Nay dengan semangat. Saya nawarin ibu bukan kamu. Balas Araf. Aku kan mewakili ibu. Iya kan, Bu? Mata Nay berkedip-kedip minta dukungan. Bu Husna hanya tersenyum. Ibu tinggal dulu. Lupa tadi lagi goreng tempe. Pamit Bu Husna masuk ke dalam rumah. Dia sengaja memberikan waktu berdua anak dan menantunya buat kangen-kangenan. Padahal hubungan Nay dan suaminya nggak seromantis itu. Jangan kebanyakan main handphone. Belajar yang bener, Nay. Kemarin nilai biologi kamu jelek. Pesan Araf sebelum pergi. Udah tahu. Lagian salah papa sih ngasih soal susah-susah. Jawabnya enteng. Susah gimana? Perasaan semua udah saya jelaskan materinya. Tapi aku nggak mudeng, apalagi soal perkawinan.
Ya udah, pulang dari Semarang saya ajari soal perkawinan. Oke, jawab Nay. Namun sedetik kemudian ia membelalak. Gak jadi deh, aku belajar sendiri. Ralatnya. Araf tersenyum tipis. Gadis itu memang sangat ceroboh. Bahkan hanya sekedar ucapan saja sering ceroboh. Itu yang membuat Araf agak berat meninggalkan Nay. Satu lagi. Apa? Jangan berhubungan dengan pacar kamu itu lagi. Apalagi sampai kirim-kirim foto kayak waktu itu. Ucap Araf penuh penekanan. Bukan lagi saran tapi sudah seperti larangan mutlak. Nay diam sejenak. Oke, aku janji gak bakal kirim-kirim foto kayak gitu lagi. Tapi aku gak janji kalau gak berhubungan dengan Yoga lagi. Lanjutnya namun dalam hati. Ya udah, saya berangkat, pamit Araf. Ya udah sana, ucap Nay seperti mengusir. Araf terdiam. Entah kenapa merasa seperti ada yang kurang. Lalu Araf tiba-tiba menyulurkan tangan kanannya. Nay coba lihat jam berapa. Mata saya kelilipan. Nay meraih tangan Araf dengan melihat jamnya dari dekat. Tapi entah bagaimana caranya, tiba-tiba punggung tangan Araf terkena bibir Nay. Sehingga posisinya jadi seperti Nay sedang mencium tangan Araf. Araf menarik tangannya setelah dirasa cukup. Lalu pergi dengan senyuman tipis di bibirnya. Dasar bodoh. Semarang. Pulang juga kamu. Baru sampai Araf sudah disambut oleh suara orang yang amat dibencinya. Orang yang saat ini sedang merokok dan duduk di kursi kesayangannya. Araf meneruskan langkahnya tanpa menghiraukan orang itu. Dia melangkah cepat ke lantai 2 untuk menemui sang ibu. Ceklek, pintu terbuka. Terlihatlah wanita yang paling disayanginya di dunia ini. Raffi, panggil wanita itu dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya kamu pulang, nak. Mama kangen sekali sama Raffi. Wanita yang telah melahirkannya ke dunia itu memeluk Araf dengan erat. Mama katanya jatuh di kamar mandi. Gimana keadaan mama sekarang? Tanya Araf setelah mengurai pelukannya dengan sang ibu. Alhamdulillah sudah baikan. Apalagi lihat kamu pulang. Kondisi mama jadi semakin membaik. Araf tersenyum. Jangan sakit lagi. Enggak, tapi janji ya sama mama. Raffi jangan pergi lagi dari rumah. Pinta sang ibu. Mama tahu Raffi nggak bisa. Jawab Araf lemah. Nak, kecelakaan itu bukan salah papa. Itu takdir. Takdir yang sangat kebetulan. Araf menjawab sembari tersenyum miris. Relakan kepergian Jika. Apa yang harus direlakan? Raffi yakin Jika masih hidup. Jawab Araf penuh keyakinan. Tapi ini sudah 2 tahun, Raffi. Kamu jangan terus menyiksa diri. Buka hati kamu untuk wanita lain. Nasihat Ibu Araf. Dengan menerima perjodohan konyol itu? Tanya Araf. Iya, Greta gadis yang baik. Nggak ada salahnya kan kamu kenalan sama dia. Daripada nunggu Jika yang sampai sekarang belum ditemukan. Araf tersenyum getir. Kalau aku nerima perjodohan itu, berarti si Indra bakal menang. Papa, dia itu ayahmu. Jangan gak sopan sama orang tua. Dia bukan ayah Raffi, karena gak ada seorang ayah yang tega bikin hidup anaknya hancur. Saud Araf. Harusnya berapa kali mama bilang, itu kecelakaan Raffi. Jika telepon aku sebelum mobilnya masuk sungai. Dia bilang ada yang kejar-kejar dia. Jelas ini bukan kecelakaan biasa. Dan orang yang paling ingin Jika celaka adalah papa. Obsesinya buat jodohin Raffi dengan anak si Broto itu bikin dia gelap mata. Raffi, tolong jangan begini, nak. Huhuhu, wanita paruh baya itu menangis. Cukup kalian bersih tegang. Mama lelah lihat kalian enggak akur. Ini karena papa yang memaksakan kehendak. Raffi enggak bakal berontak kalau aja papa mau ngerti sedikit aja kemauan Raffi. Raffi enggak pernah minta apa-apa selama ini. Cuma soal jodoh, Raffi ingin pilih sendiri. Araf menahan emosinya saat melihat sang mama memegang dada. Maafin Raffi, Ma. Wanita itu hanya menangis tanpa menjawab lagi. Dia merasa lelah, karena baik suami maupun putranya sama-sama keras kepala. Keduanya bagai kucing dan anjing yang tak bisa akur. Tiap hari mama menangis. Kenapa sih Abah nggak turutin aja apa maunya papa? Baru juga keluar dari kamar sang ibu, Araf sudah disambut oleh adiknya di depan pintu. Nggak usah ikut campur, sekolah aja yang benar.
biar si Indra bangga sama lo, jawab Araf dingin. Dasar kepala batu. Lelaki yang merupakan adik Araf itu melenggang pergi dengan penuh kekesalan. Di kamarnya dia menatap langit-langit. Moodnya akhir-akhir ini memang buruk. Selain karena keadaan keluarganya yang semrawut, juga hubungannya dengan pacar online-nya yang juga ikut hancur karena tiba-tiba dia diputuskan begitu saja. Hal itu membuatnya berpikir, apa yang kurang darinya? Selama ini wanita mengejar-ngejar dirinya sampai bahkan ada yang rela ditidurinya jika dia ingin. Hanya wanita bertampang biasa itu yang pertama menolaknya, termasuk menolak mengirimkan foto seksi yang biasa dia gunakan sebagai koleksi. Di tempat lainnya ada seseorang yang terlihat begitu girang saat menerima telepon dari seseorang. Beneran om, Raffi pulang. Oke deh, besok aku ke sana. Setelah memutus sambungan teleponnya, gadis itu tampak bahagia. Dia mengambil figura di atas nakas. Sebuah foto sepasang remaja yang tampak tersenyum bahagia. Udah lama aku gak lihat kamu senyum.